Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang muslim, Fir'aun dikenal dengan raja yang sangat kejam. Bahkan dia mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Siapapun yang tidak mengakuinya akan mendapatkan hukuman. Namun ternyata walaupun menganggap dirinya sebagai Tuhan, Fir'aun bisa tertipu pada saat malam pertama dengan istrinya. Salah satu nama wanita penghuni surga yang disebutkan Rasulullah SAW, istri Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim. Kisah yang saat ini jarang diketahui publik ini, ternyata Asiyah senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai istri Fir'aun, ia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selama pernikahannya ia tidak pernah disentuh oleh raja kejam ini. Ternyata selama ini Fir'aun menggauli iblis yang menyerupai istrinya ini. Ia adalah wanita yang mulia yang merupakan ibu angkat Nabi Musa alaihi salam. Asiyah merupakan sosok wanita soleha yang namanya terdapat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa wanita ahli surga ada 4, yaitu Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah, dan Asiyah istri Fir'aun. Tapi saat itu lamaran dari Fir'aun ditolak oleh Asiyah karena Asiyah tahu bahwa Fir'aun atau Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Dia mengaku sebagai Tuhan dan seluruh rakyatnya saat itu wajib untuk menyembahnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Fir'aun pun menjadi marah. Akhirnya Fir'aun mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa. Sebab Fir'aun adalah raja zalim. Dia berpikir dia adalah penguasa dunia dan dia berhak untuk melakukan apa saja yang dia mau. Tapi dengan sifat yang sombong itu, dia tidak mampu mendapatkan hati dari Asiyah. Kemudian Fir'aun pun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya. Padahal Asiyah sudah menolaknya dengan tegas. Bahkan Asiyah berkata, "Aku tak sudi dinikahi Fir'aun. Dia adalah raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Entah Fir'aun mengancam untuk membunuh kedua orang tua dari Asiyah atau karena hal yang lain, pada akhirnya Asiyah pun terpaksa harus menikah dengan Fir'aun. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya kaum wanita. Hubungan antara Asiyah dan Fir'aun yang kafir tidak menjadi mudarat bagi Asiyah sedikit pun, karena Asiyah memanglah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Dalam sebuah kisah disebutkan ketika malam pertama saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, saat itu datanglah sosok iblis yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Kejadian ini terus berulang kali setiap Fir'aun ingin menggauli istrinya. Bukanlah sosok Asiyah istri Fir'aun yang sesungguhnya, karena kemuliaan wanita yang menjadi istri Fir'aun ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak disentuh kesuciannya oleh penguasa sekaligus raja zalim seperti Fir'aun. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat 11, "Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, 'Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.'" Di lain kisah, Raja Ramses II itu sebetulnya sangat menyayangi Asiyah. Hal ini bisa terlihat bagaimana dia tidak berdaya dengan permintaan istrinya ketika Asiyah menemukan bayi kecil Musa yang dihanyutkan dengan sebuah kotak di Sungai Nil. Asiyah ngotot ingin merawat Musa, padahal ketika itu Fir'aun ingin semua bayi yang terlahir laki-laki dibunuh. Fir'aun takut ramalan para ahli tafsir mimpi yang menyebut bahwa bakal terlahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan menghancurkan Mesir bakal jadi kenyataan.
Maka dia pun memerintahkan semua bayi laki-laki dibunuh. Namun dia tak berdaya ketika Asia meminta untuk merawat bayi kecil bernama Musa tersebut. Hingga akhirnya Musa beranjak dewasa dan menjadi nabi. Asia pun mengikuti agama baru yang dibawa putra angkatnya itu, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini Fir'aun benar-benar murka kepada Asia binti Muzahim. Dia berikan dua pilihan kepada Asia, yakni memilih tetap bersamanya dan tidak akan mendapat hukuman, atau tetap memegang agama baru dan mendapat hukuman pedih. Lagi-lagi Fir'aun tak berdaya memaksa istrinya mengakui dia sebagai Tuhan. Asia memilih mengakui agama baru yang dibawa Nabi Musa, beriman kepada Allah. Fir'aun betul-betul tidak terima dengan keputusan istrinya. Fir'aun memerintahkan algojonya mengikat kedua tangan dan kaki Asia pada 4 buah tiang dengan posisi tubuh menghadap sengatan matahari. Kemudian tubuh Asia dicambuk dan ditinggalkan begitu saja oleh Fir'aun dan pengikutnya di padang pasir. Mendapat siksaan yang pedih itu, iman Asia tetap tak goyah. Fir'aun memerintahkan anak buahnya melemparinya dengan batu besar. Asia pasrah dan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam keadaan tangan terikat, tubuh penuh luka bekas cambukan, sambil menahan perih, Asia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Asia diabadikan dalam surat At-Tahrim ayat 11 yang artinya, Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Asia binti Muzahim meninggal dunia sesaat setelah mulutnya mengatup di akhir doa. Dia tak lagi merasakan sakit saat batu besar yang dilemparkan algojo Fir'aun mengenai tubuhnya. Demikian kisah Fir'aun yang tertipu oleh iblis yang menyerupai istrinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru, jangan lupa subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.